Halo insan cerdas, salam sehat, salam luas berwawasan. Bertemu lagi kita di ruang pembelajaran materi IPS dengan pembahasan potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, di mana kita membahas potensi sumber daya alam hutan dan potensi sumber daya alam tambang. Pada pembahasan terdahulu, kita sudah bicara tentang apa itu sumber daya alam Indonesia. Kali ini kita hanya membatasi tentang potensi sumber daya hutan dan potensi sumber daya tambang. Potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia memiliki luas sekitar 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak diantaranya merupakan spesies endemik, yaitu spesies yang hanya dapat ditemui di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lainnya. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi lahan untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Hutan di Indonesia saat ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa luas lahan hutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total daratan. Organisasi Jaringan Pemantauan Hutan Independen, Forest Watch Indonesia, menyatakan bahwa angka laju deforestasi atau penebangan hutan selama 2013 hingga 2017 mencapai 1,4 juta hektar per tahunnya. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan periode 2009 hingga 2013 yang hanya sebesar 1,1 juta hektar per tahun. Hutan harus tetap dijaga dari kerusakan. Kenapa? Karena hutan mempunyai banyak manfaatnya. Yang pertama, menyimpan air hujan dan mengalirnya ke sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Hutan adalah tempat tinggal bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan. Hutan dapat mencegah erosi. Hutan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Dan terakhir, hutan sebagai sumber makanan bagi masyarakat. Sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Aktivitas pertambangan di Indonesia telah menghasilkan banyak devisa. Persebaran hasil tambang di Indonesia hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Karena Indonesia dilalui oleh dua rangkaian cincin api dunia yang mengakibatkan Indonesia kaya akan bahan tambang. Adapun beberapa kaya tambang yang bisa ditemukan di Indonesia adalah minyak bumi dan gas, batu bara, pasir besi, bauksit, emas, dan lain-lainnya. Mari kita lihat bersama-sama pertambangan di Indonesia tersebut. Minyak bumi dan gas. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang ditemukan tersimpan di bawah permukaan bumi. Ada yang berbentuk zat cair dan zat gas. Minyak dan gas bumi diolah menjadi produk siap pakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari, seperti keperluan rumah tangga, industri, pembangkit listrik, hingga bahan bakar kendaraan. Hasil minyak dan gas bumi tersebut sebagai pembangkit energi juga banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan sarana dan prasarana transportasi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme, yaitu tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang tertimbun dalam dasar laut bersama lumpur selama jutaan tahun. Lumpur tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen dan sisa-sisa organisme mengalami peruraian menjadi minyak dan gas di bawah tekanan dan suhu yang tinggi. Secara singkat, kita melihat pembentukan minyak bumi sebagai berikut. Ganggang hidup di danau.
dan mengumpulkan energi dari matahari dengan fotosintesanya. Kemudian, ganggang tersebut yang mati akan terendap dan terkumpul di bagian dasar bercampur dengan batu lempung dengan membentuk batuan induk atau source rock. Kemudian, batuan induk tersebut terkubur di bawah batu-batuan lainnya. Di sini terjadi proses penguburan yang berlangsung jutaan tahun lamanya dan tertekan dalam suhu yang sangat tinggi sehingga batuan induk tersebut terjadi proses pemasakan. Akhirnya, source rock atau batuan induk tersebut terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen, akhirnya membentuk hidrokarbon. Nah, disinilah terjadinya pembentukan minyak. Dan setelah minyak tersebut terbentuk, maka minyak tersebut bermigrasi atau berpindah dari batuan induk dan terperangkap dalam suatu jebakan atau cekungan. Oleh karena berasal dari sisa-sisa organisme, minyak bumi dan gas alam sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong SDA yang tak terbarukan, sebagaimana proses pembentukannya yang sangat lama. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi merencanakan bahwa target produksi minyak sebanyak 1 juta barel per hari pada tahun 2030. Hal itu didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa masih banyak potensi cadangan migas yang masih tersimpan di perut bumi dan belum tereksplorasi. Pelaksana tugas Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Saleh Abdurrahman, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki 128 cekungan sedimen, di mana cekungan tersebut dijelaskan sebagai berikut. 35 cekungan sudah dieksplorasi, 20 cekungan sudah diproduksi, 73 cekungan menanti dieksplorasi, dan semua cekungan-cekungan tersebut sebagian besar berada di kawasan Indonesia Timur. 12 proyek migas beroperasi tahun 2020 berada di daerah Buntal, itu Kepulauan Riau. Dan selanjutnya berada di Bukit Tua Fase 3, berada di Jawa Timur. Dan ada di Grati Pressure Lowering yang berada di Pasuruan. Batu bara. Batu bara salah satu bahan bakar fosil. Batu bara merupakan batuan sedimen yang dapat terbakar, yang terbentuk dari endapan organik atau sisa-sisa tumbuhan, dan mengendap selama jutaan tahun. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Pembentukan batu bara dapat dilihat sebagai berikut. Proses pembentukan batu bara dimulai dari bahan organik. Bahan utamanya adalah tumbuhan yang dapat berupa jejak kulit pohon, daun, akar, struktur kayu, spora, polen, damar, dan lain-lainnya. Karena berasal dari tumbuhan, batu bara umumnya hanya ditemukan pada daerah-daerah tropis, subtropis, atau daerah yang memiliki hutan. Selanjutnya, terbentuklah yang namanya dengan tahap penggambutan atau petrification. Pada tahap ini, sisa-sisa tumbuhan mengendap dan tersimpan dalam kondisi bebas oksigen atau anaerob. Materi tumbuhan ini melepaskan hidrogen, nitrogen, oksigen, dan karbon dalam bentuk karbon dioksida, air, dan amonia. Unsur-unsur tersebut akhirnya menjadi humus. Bakteri anaerob akan mengubah tumpukan sisa tumbuhan ini menjadi gambut, tersebut dengan peat. Selanjutnya, terjadi tahap pembatubaraan atau qualification. Endapan batu bara terus mengalami pembebanan hingga semakin menumpuk dan memadat. Tahap ini merupakan gabungan dari proses biologi, kimia, dan fisika. Komposisi karbon akan meningkat, tetapi komposisi hidrogen dan oksigen akan berkurang.
Melalui proses ini, batu bara akan terbagi menjadi berdasarkan tingkat kematangan, mulai dari lignit, subbituminus, bituminus, semi-antrasit, antrasit, hingga meta-antrasit. Ada 3 faktor yang mempengaruhi proses pembentukan batu bara, yaitu umur, suhu, dan tekanan. Mutu endapan batu bara juga ditentukan oleh suhu, tekanan, serta lama waktu pembentukan, yang disebut dengan maturitas organik. Pembentukan batu bara dimulai sejak periode pembentukan karbon atau Carboniferous period, dikenal sebagai zaman batu bara pertama yang berlangsung antara 360 juta sampai 290 juta tahun yang lalu. Proses awalnya, endapan tumbuhan berubah menjadi gambut, yang selanjutnya berubah menjadi batu bara muda atau lignit, atau disebut juga dengan batu bara coklat atau brown coal. Batu bara muda adalah batu bara yang jenis maturitas organiknya sangat rendah. Batu bara dapat mengalami pembakaran sendiri, atau disebut dengan suah bakar, spawn comb, ketika ditumpuk. Hal ini disebabkan oleh komponen zat yang terdapat pada batu bara, yaitu zat terbang, volatile matter, yang terdapat gas-gas yang mudah terbakar. Jika batu bara kontak dengan udara, maka akan terjadi oksidasi atau kandungan ini dengan oksigen. Lalu batu bara menghasilkan panas, terakumulasi, hingga akhirnya terbakar. Batu bara dengan kualitas tinggi memiliki kandungan zat terbang yang rendah, sehingga lebih tidak mudah terbakar. Potensi sumber daya batu bara Indonesia sangat melimpah, terutama terletak di bagian barat paparan Sunda, yaitu Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan di daerah lainnya dapat juga dijumpai batu bara walaupun dalam jumlah kecil dan belum dapat ditentukan keekonomisannya, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, dan Sulawesi. Badan Geologi Nasional memperkirakan Indonesia masih memiliki 160 miliar ton cadangan batu bara yang belum dieksplorasi. Cadangan tersebut sebagian besar berada di Kalimantan Timur dan Sumatera. Rata-rata produksi pertambangan batu bara di Indonesia mencapai 300 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, sekitar 10% digunakan untuk kebutuhan energi dalam negeri, dan sebagian besar sisanya, yaitu 90% lebih, diekspor keluar. Penggunaan batu bara sebagai bahan bakar dapat menyebabkan masalah kesehatan dan kematian. Menghirup debu batu bara menyebabkan pneumokoniosis, atau dikenal dengan sebutan paru-paru hitam. Disebut demikian karena debu batu bara benar-benar mengubah paru-paru menjadi hitam dari warna merah jambu biasa. Greenpeace International menyebutkan tidak kurang dari 60.000 orang di Indonesia mengalami kematian dini akibat pencemaran batu bara. Banyak di antara mereka mengalami kanker paru, stroke, hingga gangguan pernafasan yang menyebabkan kematian. Bauksit. Bauksit adalah tanah merah yang kaya dengan aluminium logam. Bauksit merupakan sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium, karena hampir semua aluminium yang diproduksi merupakan hasil ekstraksi dari bauksit. Bauksit pertama kali ditemukan oleh seorang geolog bernama Pierre Berthier . Bauksit pertama kali ditemukan oleh seorang geolog bernama Pierre Berthier pada tahun 2000. Bauksit pertama kali ditemukan oleh seorang geolog bernama Pierre Berthier pada tahun 1821. Pemberian nama sama dengan nama desa Lusboks di selatan Prancis. Bauksit bukanlah mineral. Bauksit adalah batuan yang terbentuk dari proses lateritisasi batuan induk yang kaya akan unsur alumina. Bauksit mengandung aluminium oksida sebanyak 35-65%, silikon dioksid sebanyak 2-10%,
ferrioksida sebanyak 2-20%, titanium dioksida sebanyak 1-3%, dan air sebanyak 10-30%. Sebagai biji alumina, boksit mengandung sedikitnya 35% aluminium oksida, 5% silikon dioksid, 6% ferrioksida, dan 3% titanium dioksida. Indonesia memiliki sumber daya dan cadangan boksit yang cukup besar. Total keseluruhan sumber daya boksit Indonesia sebesar 941,24 juta ton dan cadangan sebesar 381,35 juta ton. Pada tahun 2013, sumber daya boksit Indonesia menempati urutan ke-8 terbesar dunia, yang diikuti dengan negara terbesar penghasil boksit adalah Guinea, serta diikuti oleh Australia, Brasil, Vietnam, Jamaika, Cina, dan India. Pasir besi. Pasir besi adalah jenis pasir dengan konsentrasi besi yang biasanya berwarna abu-abu gelap atau berwarna kehitaman. Pasir ini terdiri dari magnetik, ferrioksida, dan juga mengandung sejumlah kecil titanium, silika, mangan, kalsium, dan vanadium. Pasir besi memiliki kecenderungan memanas di bawah sinar matahari langsung. Jika terjadi dan bersentuhan, maka akan menyebabkan luka bakar ringan. Syarat utama dari terbentuknya pasir besi adalah gunung api dan sungai yang mengalir melalui pantai. Gunung api merupakan sumber dari pasir besi yang berwarna kehitaman. Pasir besi termasuk ke dalam endapan sedimenter karena mengalami proses perombakan, transportasi, pemilihan, dan pengkayaan. Tempat mengendapkan pasir besi umumnya terjadi pada pantai yang landai, sedangkan pada pantai yang curam sulit terjadi proses pengendapan. Dapat kita lihat prosesnya demikian. Batuan asal pasir besi dari gunung berapi. Terjadi desintegrasi. Terjadinya transportasi oleh sungai. Dan pencucian oleh gelombang. Pengendapan di muara sungai dan berakhir endapan pasir besi yang menghasilkan pasir besi. Pasir besi yang berasal dari vulkano, gunung berapi, mengalir melewati sungai dan berkumpul di sepanjang sungai, terutama pada lekukan sungai, serta mengendap di muara sungai hingga menuju laut. Di sepanjang pantai, proses gelombang, pasang, dan angin yang menyapu di sepanjang pantai secara mekanik memilah ukuran butir pasir besi dan menjadikan butiran bebas yang terkayakan, dan secara alami memisahkan mineral yang memiliki nilai spesifik gravity tinggi akan mengendap, sedangkan mineral yang mempunyai nilai spesifik gravity rendah akan tercuci dan terbuang. Proses ini terjadi berulang-ulang sehingga bisa terbentuk menjadi endapan pasir besi yang ditemukan di sungai maupun di pantai. Secara umum, pasir besi banyak dipakai dalam industri, diantaranya sebagai bahan baku pabrik dan bahan magnet dengan mengambil biji besinya. Dengan garis pantai yang sangat panjang, Indonesia memiliki potensi pasir besi dengan jumlah total sumber daya 4.280 juta ton dan cadangan 750 juta ton. Emas. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah dibentuk. Emas mampu menghantar listrik, memiliki kilau alami, serta mudah dicampur dengan logam lainnya. Emas terbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian di permukaan. Apa itu magmatisme?
Secara sederhana, magmatisme dapat dipahami sebagai proses yang menghasilkan batuan magmatik. Batuan magmatik atau batuan beku merupakan batuan yang terbentuk langsung dari pendinginan atau solidifikasi magma. Ini yang membedakan batuan beku dari batuan sedimen dan batuan metamorf. Jadi, magmatisme itu adalah aktivitas magma yang ujung-ujungnya menghasilkan batuan beku. Kebetulan ketika ada pergerakan cairan magma dalam tubuh bumi, ada emas yang terangkat oleh cairan magma tersebut, beserta dengan logam-logam lainnya. Produksi emas Indonesia sepanjang tahun 2020 mengalami penurunan. Hingga Mei 2020, produksi logam mulia ini baru mencapai 9,98 ton. Dilansir dari Antara, hari Jumat tanggal 17 Juni 2020, Staf Khusus Menteri ESDM bidang percepatan tata kelola mineral dan batubara, Irfandi Arif, mengatakan penurunan produksi emas itu sebagai imbas dari terpengaruhnya kegiatan produksi PT Freeport Indonesia di Papua terkait masa transisi dari penambangan terbuka ke tambang bawah tanah. Berikut kalian bisa melihat bahwa inilah tambang-tambang raksasa di Indonesia. Kekayaan sumber daya alam Indonesia memang tidak diragukan lagi. Tak heran banyak perusahaan tambang global Indonesia untuk mencari hasil tambangnya di Indonesia. Ada di Kalimantan Timur, ada yang berlokasi di Papua, di Blok Rokan, dan Blok Cepu. Insan cerdas, kalian sudah membahas tentang tambang-tambang di Indonesia. Slide ini menutup perjumpaan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi dengan slide dan pembahasan yang berbeda di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, tetap sehat, tetap luas berwawasan.